Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di pembelajaran matematika kali ini. Mudah-mudahan anak-anak masih semangat ya dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai penyajian data bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan macam-macam data, cara mengumpulkan data, menentukan solusi dari masalah tentang cara mengumpulkan data. Mengenal data. Perhatikan skema berikut ini. Ya, data ini ada dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini ada dua macam, yaitu data kontinu atau data ukuran. Yang kedua adalah data diskrit atau data cacahan. Data adalah merupakan keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati. Data disebut juga sebagai kumpulan dari beberapa datum, di mana datum adalah fakta tunggal. Misalkan, diketahui kumpulan nilai ulangan siswa matematika kelas 7. Maka, kumpulan nilai tersebut dinamakan data. Salah satu nilai siswa dalam kelas tersebut dinamakan datum. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Data kontinu dalam kurung data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contoh, tinggi badan anak, nilai siswa, dan sebagainya. 2. Data diskrit dalam kurung data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contoh, jumlah anak dalam keluarga, jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pemain sepak bola, dan sebagainya. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contoh, warna, mutu barang, ukuran suatu benda, dan sebagainya. Berdasarkan cara memperoleh data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Contoh data primer yaitu yang pertama, data mengenai alasan siswa kelas 7 menyukai game online dengan melakukan wawancara dari sumber data.
Yang kedua, data makanan yang disukai dengan memberikan angket pada siswa. Ketiga, data berat badan dengan melakukan pengamatan pengukuran berat badan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam kurung, diperoleh dari pihak lain. Contoh data sekunder yaitu yang pertama, data tentang nilai kurs rupiah yang diperoleh dari BPS, dalam kurung, Badan Pusat Statistik. Kedua, data banyaknya sekolah di daerah 3T dalam satu provinsi diperoleh dari Dinas Pendidikan. Ketiga, data banyaknya penduduk yang sakit pada satu desa yang diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Statistik juga berhubungan dengan populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Sampel adalah bagian dari populasi. Biasanya, sampel diambil untuk menjadi objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi. Mengumpulkan data. Pertama, observasi dalam kurung pengamatan. Kedua, kuesioner dalam kurung angket. Ketiga, wawancara dalam kurung interview. 1. Observasi dalam kurung pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. 2. Kuesioner dalam kurung angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contoh, untuk mengumpulkan data tentang jenis mata pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai oleh siswa kelas 7, dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran di kelas 7. 3. Wawancara dalam kurung interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, data tentang minat dan bakat siswa kelas 7, maka dapat melakukan wawancara langsung kepada siswa kelas 7 di sekolah tersebut. Rangkuman,
1. Data disebut juga sebagai kumpulan dari beberapa datum, di mana datum adalah titik-titik. 2. Berdasarkan sifatnya, sebuah data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu titik-titik dan titik-titik. 3. Data kuantitatif berupa titik-titik. 4. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu titik-titik dan titik-titik. 5. Data kontinu dalam kurung data ukuran adalah titik-titik. 6. Data diskrit dalam kurung data cacahan adalah titik-titik. 7. Contoh data diskrit adalah titik-titik. 8. Data kualitatif adalah titik-titik. 9. Contoh data kualitatif adalah titik-titik. 10. Statistik juga berhubungan dengan titik-titik dan titik-titik. 11. Populasi adalah titik-titik. 12. Sampel adalah titik-titik. Nah, anak-anak, di rangkuman ini kalian catat, kemudian dilengkapi titik-titik tersebut ya, untuk menjadi jawaban yang benar. Kalian tulis di selembar folio. Terima kasih anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran kita kali ini dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.